Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Jikalau hari ini kita masih diberikan umur panjang dan kembali kita bisa mendengarkan firman Tuhan, diajar dengan kebenaran firman Tuhan yang merupakan kekuatan bagi setiap kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan yang akan saya beritakan tidak kembali dengan sia-sia, karena firman Tuhan penuh kuasa. Dan firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi setiap kita, bagi orang-orang yang percaya. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, saya akan berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas hari ini kembali diberikan kesempatan untuk ditegur, diajar dengan kebenaran firman-Mu. Aku percaya dan kami percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, membentuk kami, menuntun kami agar kami tetap di dalam kebenaran-Mu dan agar kami tetap di dalam terang jalan Tuhan. Berkati Tuhan bagi setiap kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu, puji Tuhan. Minggu yang lalu kita baru merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Baru minggu lalu, kalau Bapak Ibu masih ingat saudara. Dan sekarang kebalikannya, tema saya ini kebalikan dalam hal tersebut, yaitu jika tidak ada kebangkitan orang mati. Jika tidak ada kebangkitan orang mati. Sudah barang tentu antitesis dari Paskah. Dan saudaraku, Alkitab juga menyatakan hal tersebut. Jadi Bapak Ibu, awal saya menjadi Kristen juga kepikiran, jika tidak ada kebangkitan orang mati, bagaimana manusia selanjutnya setelah mati? Sudah tentu lebih buruk dari hewan, karena manusia diperlengkapi akal budi. Dan jika ada kebangkitan orang mati, siapa yang bangkit dari kematian? Siapa panutan kita? Kepada siapa kita beriman dalam hal tersebut? Apakah menurut kepercayaan animisme yang kondisinya konon ada kebangkitan orang mati bergentayangan, orang mati bisa datangi yang hidup? Nah, ini perlu jawaban yang tepat Bapak Ibu. Jadi nilai tersebut juga ada jawabannya di Alkitab. Jika tidak ada kebangkitan orang mati, bagaimana kondisi yang ada? Kita lihat dulu Bapak Ibu, yang pertama adalah kesia-siaan. Jika tidak ada kebangkitan orang mati, hidup manusia adalah kesia-siaan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Bapak Ibu, firman Allah ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul yang bisa dipercaya dan sangat dapat dipercaya. Kita bikin perbandingan. Kalau banyak di sekitar kita ada ajaran-ajaran yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, siapa yang Bapak Ibu percaya? Rasul Paulus dengan firman Allah atau orang tersebut? Kita lihat saudaraku nilai
dedikasinya dalam kondisi tersebut. Rasul Paulus adalah sebelumnya ahli Taurat. Apakah dia kurang pekerjaan? Kalau Yesus tidak bangkit, dikatakan bangkit dari kematian, apakah Paulus pengangguran? Memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus padahal Tuhan tidak dibangkitkan, Yesus tidak dibangkitkan, dan tidak ada kebangkitan orang mati. Berpikirlah sedikit Bapak Ibu. Apakah Paulus pendongeng, penghayal? Jadi kita mesti lihat kredibilitas seseorang yang memberitakan firman Allah, yang menyatakan ada kebangkitan orang mati. Jadi Paulus, saudaraku, bukan orang pengangguran, bukan orang penghayal, bukan orang penyesat. Dia adalah rasul yang memberitakan kebangkitan orang mati, yaitu Yesus telah bangkit dari kematian. Jadi saudaraku, dedikasi Rasul Paulus terhadap nilai kebangkitan Tuhan Yesus itu jangan dipertanyakan lagi. Sebab masih banyak orang Kristen tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Lihat saja kehidupan sehari-harinya. Seperti orang tidak punya Tuhan. Seperti Tuhannya tidak bangkit. Pergi ke dukun. Pergi ke paranormal. Pergi kepercayaan kepada kepercayaan lain. Pasang jimat-jimat, pasang opo-opo. Itu kan sama saja tidak percaya kebangkitan Tuhan. Sama saja Yesus tidak hidup dan bangkit dari kematian. Iya toh? Nah di sini loh Bapak Ibu, banyak orang Kristen seperti itu, sangat disayangkan. Justru banyak orang Kristen telah disesatkan, lebih percaya omongan-omongan kosong dari pendongeng-pendongeng ketimbang tulisan Rasul Paulus yang adalah firman Allah. Paulus juga menyatakan dan bentuk tanggung jawab. Kalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, apa yang kami beritakan? Berarti satu nilai kebohongan, kami pendusta. Iya kan? Jadi kredibilitas Paulus dipertaruhkan di sini Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita malah disesatkan dengan pendusta. Yang bukan pendusta kita bilang pendusta, yang pendusta kita bilang bukan pendusta. Nah ini, yang benar adalah Yesus mati dan bangkit. Jadi jika kita tidak percaya Yesus mati dan bangkit, atau kita tidak percaya ada kebangkitan orang mati, hidup kita dalam kesia-siaan. Dan akhirnya kita akan menerima kebinasaan. Jadi yang benar, ada kebangkitan orang mati. Jadi yang benar, Yesus mati dan bangkit. Kita memiliki Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Agar supaya kita tidak sia-sia dalam kehidupan ini. Dan untuk menjadi binasa. Malah sebaliknya. Kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Ada amin, saudaraku? Jadi pemberitaan firman ini, Bapak Ibu, secara jujur diakui oleh Rasul Paulus. Jadi pemberitaan kami ini benar. Bahwa Yesus telah dibangkitkan dari kematian. Dan dia adalah Tuhan yang mengalahkan maut. Tuhan yang mengalahkan kematian. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita punya Allah yang telah bangkit dari kematian. Jadi yang benar, ada kebangkitan orang mati. Panutan kita adalah Yesus Kristus. Jadi jelas, bukan yang lain. Ada amin? Puji Tuhan. Yang kedua, jika tidak ada kebangkitan orang mati, adalah kemalangan. 1 Korintus pasal 15, ayat 19 sampai 22. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam kepersekutuan dengan Kristus.
Luar biasa. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jika tidak ada kebangkitan orang mati dan kita berharap kepada Kristus, kita adalah orang yang paling malang. Kita adalah orang yang paling sial. Kepikiran sama saya juga demikian Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada kebangkitan Kristus dari kematian, dan kita masih berharap kepada Kristus, bodoh namanya. Dan kita orang yang paling sial. Bukankah kita tidak mau menjadi orang yang paling sial? Ya lebih baik kita tinggalkan kekristenan Bapak Ibu. Kenapa kita masih menjadi orang Kristen? Mengapa mau kita dengan senang hati menjadi orang Kristen? Karena Yesus atau Kristus telah bangkit dari kematian. Jadi, kita bukan orang yang malang. Kita adalah orang yang beruntung. Kita bukan orang yang dibinasakan, tapi kita orang yang memperoleh hidup yang kekal. Jadi ingat baik Bapak Ibu, kita juga paham akan iman percaya kita kepada Kristus. Kita juga mengerti akan nilai tersebut. Kita juga sangat paham sekali dengan hal tersebut. Jadi saudara, jangan sampai kita disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang mengatakan Kristus tidak bangkit. Tidak ada kebangkitan orang mati. Jangan sampai kita disesatkan oleh hal pengajaran tersebut. Yang pasti ada kebangkitan orang mati, yaitu Kristus yang telah mati dan bangkit. Di situ kita menaruhkan pengharapan kita seluruhnya, sepenuhnya, seutuhnya. Sehingga kita dinyatakan sebagai orang-orang yang paling beruntung. Haleluya. Salib memang adalah satu nilai kebodohan bagi orang-orang yang mau dibinasakan. Bagi orang-orang yang akan dibinasakan. Sangat mengerti ya, paham Bapak Ibu, dengan imanmu, dengan kekristenanmu. Pegang kuat-kuat imanmu kepada Yesus Kristus. Yang benar adalah Kristus bangkit dari kematian. Itu panutan kita. Itu patokan kita. Jadi kita bukan orang bodoh. Bukan seperti kerbau dicocok hidungnya hanya percaya, percaya. Ya, kita bukan sedang dibodohi oleh pengajaran firman Allah. Justru kita sedang memperoleh kebenaran dari nilai-nilai firman Allah yang bicara soal Kristus telah mati dan bangkit dari kematian. Haleluya. Jadi saudara, kita bukan orang yang malang. Kita bukan orang yang sial. Tetapi kita adalah orang-orang yang paling beruntung dari manusia lainnya yang dibandingkan tidak percaya kepada kebangkitan Kristus Yesus. Puji Tuhan. Maka dari itu, beritakanlah firman Allah bahwa Kristus mati dan bangkit dan mengalahkan maut. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, jika tidak ada kebangkitan orang mati, adalah kesesatan. Kesesatan Bapak Ibu. Di Matius 22 ayat 23 sampai 33. Matius 22 ayat 23. Demikian firman Tuhan, pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati, dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati, siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu daripada pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah?
ketika ia bersabda, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub dan akan pengajarannya. Puji Tuhan. Saudara, di sini orang Saduki sedang mencobai Yesus tentang kawin-mawin. Jadi mereka menyatakan kalau seseorang menikah, kemudian tidak punya anak, dan suaminya meninggal, dikawinkan dengan adiknya, sampai yang ketujuh, kemudian perempuan itu pun mati, siapa yang menjadi suaminya? Saudara, kata Yesus, kamu sesat. Bicara kematian dan kebangkitan, tidak ada bicara perkawinan lagi. Tidak ada dikawinkan lagi, kawin mengawinkan. Jadi lihat saudaraku, kesesatan itu membawa nilai kebodohan, kedangkalan, dan hawa nafsu. Mereka berpikir bahwa di dunia kebangkitan di sana, setelah kematian, ada kawin-mawin lagi. Tidak ada, saudaraku. Jadi sudah dunia berbeda. Di alam setelah kebangkitan tidak ada kawin dan dikawinkan. Di sana hidup seperti malaikat. Jadi jangan sampai disesatkan. Makanya jika tidak percaya ada kebangkitan orang mati, tidak mengerti akan nilai kehidupan setelah kematian. Seperti malaikat. Bukan seperti di dunia ini. Jadi jangan sampai Bapak Ibu disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang urusannya kawin dan dikawinkan. Yang kesibukannya seperti itu dan tidak mempermuliakan Tuhan. Justru orang tersebut adalah tidak percaya adanya Tuhan. Karena pola pikirnya pola pikir dangkal, pola pikir bodoh, pola pikir yang kawin mengawinkan, hawa nafsu. Jelas di sini Bapak Ibu. Jadi tatkala orang mati dibangkitkan, tidak ada kawin dan dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi saudaraku, makanya ada kebangkitan orang mati. Kita hidup seperti malaikat. Puji Tuhan. Kita hidup di alam kekekalan. Melayani Tuhan, memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Jadi jikalau kita sudah mendapatkan hikmat Tuhan, jangan kepikiran dengan hikmat manusia yang membuat kita terkutuk. Terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri dan hati jauh daripada Tuhan. Dan pada akhirnya saudaraku, kita tidak mendapatkan kehidupan yang kekal, justru malah mendapatkan kebinasaan. Jadi yang benar adalah ada kebangkitan orang mati, dan setelah kita dibangkitkan dari kematian, kita hidup seperti malaikat. Haleluya, puji Tuhan. Dan terus di dalam kemuliaan Tuhan. Ada amin? Jadi jangan sampai kita disesatkan atau mengalami kesesatan. Jadi jangan sampai membawa pola pikir keberdosaan dan pola pikir hawa nafsu, sehingga hanya bicara soal kawin dan dikawinkan. Iya kan Bapak Ibu? Jadi jangan sampai kita tersesat. Sebab kita percaya bahwa Yesus mati dan bangkit, dan kita akan bersama dengan Dia selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, jika tidak percaya ada kebangkitan orang mati, ada kebinasaan. Kita lihat di 1 Korintus pasal 15 ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Saya sadar saudaraku dengan firman Allah ini, jika tidak ada kebangkitan orang mati, berarti Kristus juga tidak bangkit dari kematian. Berarti saya akan binasa. Dan saya bukan orang bodoh. Ngapain untuk mempercayai yang akhirnya mendapatkan kebinasaan? Kembali pola pikir kita harus diperjelas. Siapa yang kita percaya kredibilitasnya? Orang-orang yang kita tidak kenal dibandingkan para rasul yang menulis firman Allah ini. Jadi saudaraku, perlu Bapak Ibu cerdas sebagai orang Kristen. Ngapain menjadi Kristen kalau ujung-ujungnya binasa? Kalau ujung-ujungnya masuk neraka? Paham bukan? Jadi yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan dari kematian. Jadi jangan sampai kita saudaraku
tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Justru ketidakpercayaan kita akan kebangkitan Kristus dari kematian, itulah yang membawa kita dalam kebinasaan. Sebab saya katakan sekali lagi, banyak orang Kristen hidupnya tidak percaya Kristus telah bangkit, sehingga mereka tidak mempunyai Tuhan yang hidup, dan mereka lebih mempercayai Tuhan orang-orang mati. Ini penting untuk kita pikirkan baik-baik secara iman dan percaya kita. Tuhan kita bukan Tuhan orang mati. Tuhan kita adalah Tuhan orang hidup. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka hidup selama-lamanya. Kita pun akan hidup selama-lamanya. Ada amin Bapak Ibu? Camkan baik-baik. Jadi kita bukan orang bodoh. Kita bukan orang sedang tersesat menjadi orang Kristen. Kita adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah, mendapatkan nilai boleh percaya bahwa Kristus bangkit dari kematian, sehingga kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya firman Allah ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya percaya firman Allah ini menuntun kita di sepanjang umur hidup kita tetap di dalam terang Kristus. Sebab di dalam Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Dia, yaitu Yesus Kristus. Saya berdoa, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Jikalau tidak ada kebangkitan orang mati, kami hidup dalam kesia-siaan, dalam kesesatan, dalam kebinasaan, dan di dalam ketidakbenaran. Tapi yang benar ada kebangkitan orang mati, yaitu Yesus sendiri panutan kami. Tuhan sendiri yang luar biasa, yang mengalahkan maut, yang mengalahkan kematian, sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Tuhan berkati seluruh bagian jemaat-Mu, dimanapun bisa mendengar firman-Mu ini, dan jamah mereka. Kuatkan mereka untuk mereka percaya bahwa ada kebangkitan orang mati, dan yaitu Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Dalam nama Yesus aku sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali kedua menyebut kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Katakan amin. Ya, puji Tuhan.